Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsali Hora Karyesta dari kelas F2 Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 5 dengan NIM 070206211038. Di sini saya akan menjelaskan tentang masuknya Islam di Nusantara. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan kan masuknya Islam di Nusantara ini tuh terdapat beberapa pendapat. Ada yang mengatakan dari perdagangan, pernikahan, lalu adanya dakwah dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa teori yang mengemukakan tentang masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu adalah teori Gujarat. Teori ini itu masuknya Islam ke Nusantara disebabkan adanya perdagangan oleh penduduk Gujarat India pada abad 13 Masehi. Nah, hal ini dibuktikan dari adanya batu nisan oleh Sultan Malik Al-Saleh yang wafat pada tahun 1297 Masehi. Nah, ini tuh memiliki corak yang sama dengan yang ada di daerah Gujarat tersebut. Nah, lalu bukti lainnya itu adanya mazhab Syafi'i yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang memiliki kesamaan dengan yang ada di daerah Gujarat atau wilayah Gujarat. Nah, teori ini tuh dikemukakan awalnya oleh G.W.J. Derewes. Yang kedua itu ada teori Persia. Nah, teori Persia ini tuh masuknya Islam di Nusantara itu dikarenakan adanya perdagangan oleh bangsa Persia yang datang ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Bukti dari teori ini itu adanya tradisi atau kebudayaan yang ada di Nusantara yang memiliki kemiripan dengan yang ada di Persia. Lalu juga ada contoh lainnya yaitu seni kaligrafi yang pada pahat-pahatan batu-batu nisannya itu bercorak Islam yang ada di Nusantara yang memiliki kesamaan dengan yang ada di Persia. Lalu adanya budaya Tabot di Bengkulu, lalu ada Tabuik di Sumatera Barat yang memiliki kesamaan dengan yang ada di Persia yang setiap dilakukan pada 10 Muharram. Nah, teori ini itu didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jayadiningrat. Yang ketiga itu ada teori Cina. Nah, teori Cina ini itu awal masuknya Islam di Nusantara itu diakibatkan oleh adanya imigrasi dari orang-orang Cina ke Asia Tenggara pada abad ke-9 Masehi. Nah, dari teori ini itu karena adanya pendakwah Islam yang memiliki keturunan Cina yang paling besar pengaruhnya itu terdapat di kerajaan Demak. Nah, kemudian yang terakhir yaitu saya akan jelaskan tentang Wali Songo pada penyebaran Islamnya. Nah, pada masa Wali Songo ini tuh nama dari Wali Songo tersendiri itu memiliki arti dari 9 wakil atau wali Allah yang memiliki derajat yang tinggi yang mampu mengawal babahan hawa sanga yang atau mengawal 9 lubang dalam diri manusia sehingga tingkatannya itu seperti wali. Nah, Wali Songo ini menyebarkan agama Islam dengan cara memadukan budaya yang ada di Nusantara dengan ajaran Islam yang membuat metode dakwah ini itu jadi dapat diterima oleh masyarakat di Nusantara. Dan metode dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo ini itu menggunakan dakwah yang lembut, damai, dan juga tanpa unsur paksaan tersebut yang membuat masyarakat di daerah Nusantara ini dapat menerima ajaran agama Islam tersebut. Nah, lalu adanya pembangunan langgar atau masjid yang dilakukan oleh Wali Songo bukan hanya untuk beribadah saja, tetapi juga untuk digunakan sebagai membagikan ajaran-ajaran Islam pada masa itu. Lalu nama-nama Wali Songo yang tersebar di wilayah Nusantara untuk menyebarkan agama Islam itu ada Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, lalu juga Sunan Gunung Jati dan Sunan Bonang. Nah, mereka ini tersebar di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam penjelasan saya saat ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.